Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita bayangkan, tanpa ada peretas, tanpa ada serangan dari luar, tanpa ada satupun kode jahat, ribuan data pribadi bisa bocor ke publik hanya karena satu pengaturan yang salah. Inilah ancaman nyata di era digital saat ini. Yang lebih mengejutkan, penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh kebocoran data di dunia cloud tidak disebabkan oleh peretasan, melainkan oleh kelalaian penggunanya sendiri. Artinya, bukan sistem yang lemah, tetapi cara kita menggunakannya yang membuka celah. Masalah ini sering kali terjadi banyak karena orang merasa menyimpan file di cloud berarti aman. Padahal, ketika mode penyimpanan diatur menjadi publik, tanpa disadari, data itu terbuka untuk siapapun di seluruh dunia, tanpa harus diretas sedikit pun. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ausid Adari, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang berjudul Kebocoran Data Tanpa Diretas, Ancaman Tersembunyi di Cloud Storage Publik. Cloud storage publik dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan file di internet yang bisa kita akses kapan saja dan dari perangkat apapun. Layanan seperti Google Drive, Dropbox, hingga AWS S3 merupakan contoh nyatanya. Di dalamnya, pengguna bisa memilih apakah file disimpan secara pribadi atau private, atau terbuka untuk umum, atau yang disebut dengan public. Nah, masalah besar muncul ketika pengguna tidak menyadari bahwa pengaturan yang bersifat publik hanya dengan satu klik, file pribadi bisa menjadi konsumsi publik tanpa disadari. Inilah titik rawan yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Untuk menggambarkan betapa seriusnya ancaman ini, mari kita lihat sebuah kasus besar yang terjadi pada tahun 2017. Perusahaan besar seperti Verizon dan Dow Jones mengalami kebocoran data dari layanan penyimpanan AWS S3. Penyebabnya bukan peretasan, bukan virus, bukan serangan dari luar, tetapi folder yang dibiarkan terbuka dengan izin publik read. Artinya, siapapun di dunia yang mengetahui tautan tersebut dapat mengakses dan dapat mengunduh data pelanggan mereka. Kasus ini menjadi bukti bahwa celah keamanan terbesar bukan selalu pada sistem, melainkan pada kesalahan pengaturan manusia itu sendiri. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan umum. Yang pertama, salah konfigurasi izin, di mana pengguna tidak menyadari bahwa folder atau file yang mereka unggah terbuka untuk umum. Kedua, kurangnya pemahaman tentang bagaimana sistem berbagi file bekerja di layanan cloud. Ketiga, tidak adanya audit atau pemantauan yang rutin. Dan keempat, penggunaan aplikasi pihak ketiga yang terhubung tanpa kontrol keamanan memadai. Jadi, kita simpulkan, sebagian besar penyebabnya adalah kelalaian manusia, bukan kelemahan sistem. Dampaknya tentu tidak bisa dianggap sepele. Data pribadi bisa terekspos publik, mulai dari foto, dokumen penting, hingga data keuangan. Bagi organisasi, reputasi bisa rusak, kepercayaan pelanggan bisa hilang, bahkan muncul kerugian finansial dan tuntutan hukum. Yang lebih berbahaya lagi, data yang bocor bisa dimanfaatkan untuk pemerasan atau penipuan. Dan sekali data itu menyebar di internet, tidak ada jalan untuk benar-benar menariknya kembali. Dan masalah kebocoran ini tidak pandang bulu, baik itu individu bisa kehilangan file pribadi, perusahaan juga bisa kehilangan data pelanggan atau laporan internal. Bahkan, lembaga pemerintahan pun tidak luput karena data kependudukan dan sistem internal bisa ikut terekspos. Dengan kata lain, siapapun yang menggunakan cloud memiliki potensi menjadi korban. Semakin luas penggunaannya, semakin besar juga risiko yang perlu diantisipasi. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Langkah-langkahnya sangat sederhana, tapi sering diabaikan. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, terapkan prinsip izin seminimal mungkin. Berikan akses hanya kepada orang yang benar-benar perlu.
Kedua, lakukan pemeriksaan izin file secara rutin. Ketiga, gunakan enkripsi agar data tetap terlindungi bahkan saat berpindah. Keempat, aktifkan verifikasi dua langkah agar akses tidak mudah diambil alih. Kelima, hindari pengaturan publik secara otomatis. Dan yang terakhir, edukasi semua pengguna, karena pengetahuan adalah lapisan keamanan yang paling penting. Keamanan bukan hanya teknologi, tetapi juga kebiasaan. Namun, jika kebocoran sudah terjadi, langkah tanggap darurat yang perlu dilakukan ialah yang pertama, batasi akses secepat mungkin dan cabut tautan publik. Kedua, hentikan sementara izin atau token API yang terhubung ke aplikasi pihak ketiga. Ketiga, laporkan insiden kepada penyedia layanan cloud agar mereka membantu menutup celah. Keempat, lakukan analisis menyeluruh terhadap log dan file yang terdampak. Kelima, beritahukan kepada pihak yang terkena dampak agar bisa melindungi diri. Dan terakhir, perkuat kebijakan keamanan agar kejadian tidak terulang. Jika dibandingkan antara sistem yang memiliki pengaturan izin ketat dan yang terbuka tanpa kontrol, hasilnya sangat jelas. Teknologi yang sama bisa sangat aman di satu pihak dan sangat berbahaya di pihak yang lain, semata-mata karena perbedaan cara pengelolaan. Artinya, teknologi hanyalah alat yang menentukan aman atau tidaknya tetap manusia itu sendiri. Bagi pengguna pribadi, langkah pencegahan sederhana bisa sangat membantu, yaitu dengan menggunakan izin terbatas, bagikan file hanya kepada penerima tertentu, dan periksa secara berkala apakah ada file yang masih terbuka untuk publik. Hindari menginstal aplikasi pihak ketiga yang mencurigakan atau meminta akses berlebihan. Kesadaran diri adalah benteng pertama melawan kebocoran data. Dan untuk organisasi, strategi keamanan perlu lebih luas dan terstruktur. Terapkan kebijakan keamanan cloud yang jelas dan tegas. Gunakan alat data loss prevention atau disebut dengan DLP untuk mendeteksi potensi kebocoran secara otomatis. Lindungi data dengan enkripsi di setiap tahap, baik saat disimpan maupun dikirim. Gunakan sistem pemantauan otomatis, misalnya AWS Misi atau Cloud Scanner, agar tim keamanan bisa bereaksi cepat. Dan jangan lupa, latih seluruh karyawan agar memahami tanggung jawab keamanan data. Sebuah organisasi yang aman bukan yang paling canggih teknologinya, tapi yang paling sadar terhadap resikonya. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menarik kesimpulan penting. Kebocoran data tidak selalu disebabkan oleh hacker. Seringkali justru karena kelalaian kecil dari pengguna itu sendiri. Keamanan data adalah perpaduan antara kesadaran, kebijakan, dan teknologi. Tanpa kesadaran, teknologi secanggih apapun tetap tidak akan mampu mencegah kebocoran. Dan ingat, kebocoran paling berbahaya adalah yang tidak pernah kita sadari. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga setelah ini kita semua menjadi pengguna cloud yang lebih cermat, lebih sadar, dan lebih aman dalam menjaga data. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.